Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ke channel Natani Ternak. Ini channel dunia pertanian dan peternakan yang khusus membahas tentang perkelincian ya. Jadi segala macam hal akan kita bahas di sini, dari jenis-jenis kelinci, pakan, perawatan, kandang sampai pasca jual akan tetap kita bahas di sini terus ya. Jadi teman-teman yang masih kebingungan tentang perkelincian bisa request mau konten tentang apa, insya Allah kalau saya bisa akan saya usahakan terus. Nah, ini kita akan membahas tentang pakan ya. Jadi pakan memang salah satu faktor penunjang keberhasilan ternak kelinci. Jadi ada banyak sekali macam pakan, dari rumput-rumputan, dari pelet, dari hay, komboran, ataupun dari ampas tahu, ampas singkong dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ingat ya, pakan yang baik itu sebenarnya seperti apa. Jadi definisi pakan yang baik untuk kelinci itu, yang pertama yang teman-teman harus pahami ya, yang pertama itu yang mudah didapat. Nah, ini yang pakannya rumput juga ya rumput, nggak masalah. Yang pertama yang mudah didapat, rumput banyak ya dimanfaatkan. Ada daun-daun pertanian sisa-sisa bisa dimanfaatkan. Jadi ampas tahu dekat bisa dimanfaatkan. Kalau di kota susah ngarit, susah ampas tahu dengan pelet, itu juga harus dimanfaatkan. Itu termasuk pakan yang terbaik untuk kelinci teman-teman semuanya. Jadi jangan terlalu mengacu kepada teman-teman ya, teman-teman peternak lain itu bisa menjadi contoh, tapi jangan menjadi acuan dalam peternak kelinci, karena memang kondisi dan lingkungan yang berbeda. Nah, itu yang pertama, pakan yang terbaik itu pakan yang mudah kita dapatkan. Oke, terus untuk yang kedua, ini juga sangat penting, pakan terbaik itu yang kedua tidak menimbulkan kematian yang tinggi atau mortalitas. Jadi kadang-kala sering kali ya, kita adanya pakan apa kita kasihkan, tapi ternyata membuat kematian kelinci itu tinggi. Nah, itu mortalitasnya tinggi. Itu yang perlu teman-teman pahami ya. Jangan sampai kita sudah capek-capek memberikan pakan, ternyata di kelinci kita itu tidak cocok ya. Makanya untuk para yang pertama pelihara atau para pemula, langkah baiknya yang paling gampang itu ya pelet sebenarnya. Walaupun dari segi harga lumayan ya, tapi dari segi kematian insya Allah yang paling aman itu pelet. Pelet pun itu masih banyak tersedia dari macam-macam jenisnya ya, macam-macam merek juga. Nah, teman-teman bisa tanya-tanya ke peternak lain yang cocok apa yang terdekat di situ. Itu akan lebih praktis dan lebih bagus ya, karena untuk pertama kali beternak ya, memelihara kelinci, kalau banyak kematian ya sudah biasanya langsung ngedon, semangatnya berkurang. Tapi kalau pemilihan pakan yang pas, insya Allah akan berkembang dulu ya. Jadi yang penting berkembang dulu, kelincinya sehat-sehat. Nah, baru kita bisa berkreasi tentang pakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu harus murah ya. Penjelasannya murah kenapa ya, karena memang bisa dikatakan 80% biaya itu memang dari pakan ya, dari pakan kelinci. Jadi kalau pakan kelincinya mahal, otomatis keuntungan teman-teman dalam peternak itu sangat tipis, dan malah kadang rugi. Jadi itu perlu dipertimbangkannya dari segi harga juga, harga pakan. Makanya di tempat-tempat teman-teman ada yang dekat dengan ampas tahu bisa dimanfaatkan, ada yang di pegunungan banyak hijauan itu bisa dimanfaatkan. Limbah-limbah pertanian, daun wortel, kubis itu enggak masalah sebenarnya, tinggal cara pemberian ke kelinci itu seperti apa. Nah, itu murah. Jadi semakin murah pakan, otomatis hasil di kelinci itu akan semakin lebih tinggi lagi. Nah, itu teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi yang pertama tadi bisa kita pahami, yang paling dekat, yang mudah didapatkan itu pakannya apa ya itu. Terus yang kedua,
yang menurunkan angka mortalitas atau kematian. Jadi percuma banyak di tempat kita tapi kematiannya tetap tinggi dari pakan tersebut. Paling tidak bisa meminimalisir itu ya. Terus yang ketiga murah. Nah itu yang murah harus dipertimbangkan juga dari segi tadi mortalitas. Jadi jangan asal sembarang murah tapi di kelinci kita malah menimbulkan kematian. Nah seperti itu aja ya teman-teman semuanya. Jadi untuk definisi pakan yang bagus seperti apa ya, memang tidak harus sama, harus pelet, harus ampas tahu, harus komboran atau harus rumput, itu tidak, tergantung kondisi lingkungan dan di tempat teman-teman itu yang ada apa. Seperti itu aja. Terima kasih yang sudah selalu menyimak channel ini. Terima kasih sekali untuk teman-teman. Semoga karena kelincinya terus berkembang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani Ternak, tetap selalu semangat dan optimis.